Kita akan membahas lembaga kepresidenan. Adapun acuan utama dalam paparan ini adalah ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Presiden dan Wakil Presiden adalah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Pasal 6 Ayat 1, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Syarat pertama seorang calon presiden dan calon wakil presiden adalah syarat kewarganegaraan. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar, ketentuan berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli. Kemudian ini diubah menjadi rumusan seperti nampak dalam paparan ini. Syarat pertama, kita ulang di sini adalah syarat kewarganegaraan. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak pernah mengkhianati negara. Dan syarat ketiga adalah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Untuk syarat kewarganegaraan ini adalah ketentuan yang lazim apabila kita melihat pada konstitusi di negara-negara lain. Di samping itu, untuk negara tertentu, misalnya Iran, presiden itu harus beragama Islam. Jadi ada ketentuan mengenai agama. Tapi soal agama ini tidak banyak dijumpai dalam konstitusi negara lain. Kewarganegaraan dijumpai di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Rumusannya mirip seperti ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sejak lahir harus warga negara yang bersangkutan dan tidak pernah menerima kewarganegaraan negara lain atas dasar kehendak sendiri. Ini kemudian diikuti dengan syarat umur, ya. Di Konstitusi Amerika Serikat itu minimal 35 tahun. Di Undang-Undang Dasar 45 tidak ada syarat umur itu. Tetapi adanya di Undang-Undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian syarat lain yang lazim dijumpai adalah tidak pernah mengkhianati negara, ya. Adapun soal sehat jasmani dan rohani ini memang persoalannya debatable, ya. Ketika kita melihat sejarah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kita pernah punya pengalaman Presiden Abdurrahman Wahid yang memiliki kekurangan dalam kesehatan mata. Nah, kemudian rumusan yang disepakati adalah mampu secara rohani dan jasmani. Jadi bukan sehat dalam pengertian bersih dari segala macam penyakit, itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Di Amerika Serikat, syarat agama itu tidak pernah dicantumkan dalam konstitusi. Tapi hampir pasti Presiden Amerika Serikat itu selalu beragama Protestan sebagai agama mayoritas di sana. Hanya John F. Kennedy tahun 61-63 itu yang pernah menjadi presiden dan beragama Katolik. Termasuk nanti Joe Biden itu kalau berhasil dilantik sebagai presiden, ya, karena dia sudah terpilih, ya,
dalam Pilpres Amerika kemarin, dia akan menjadi presiden kedua yang beragama Katolik. Jenis kelamin juga tidak ada, ya, sangat jarang eh, sebagai syarat konstitusi. Indonesia tidak mengenal jenis kelamin untuk syarat presiden dan wakil presiden ini. Amerika Serikat juga tidak pernah. Ya, tetapi Amerika Serikat butuh sekian ratus tahun setelah kemerdekaannya memiliki seorang wakil presiden yang berjenis kelamin perempuan. Jadi nanti kalau Biden dan Harris itu dilantik di Januari yang akan datang, dia akan Kamala Harris itu akan menjadi wakil presiden perempuan pertama dalam sejarah Amerika Serikat. Kemudian presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian diubah menjadi dipilih langsung. Pemilihan langsung ini mempertegas ciri sistem presidensial yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pada umumnya presiden dan wakil presiden sebagai kepala pemerintahan itu dipilih, seperti halnya juga di Amerika Serikat. Tapi manakala presiden dan wakil presiden itu sebagai kepala negara saja, itu biasanya dipilih secara tidak langsung. Jabatan wakil presiden juga hanya ada di negara dengan sistem presidensial. Negara parlementer pada umumnya tidak memiliki jabatan wakil presiden, kecuali India. India itu parlementer tapi presiden sebagai kepala negara dan didampingi oleh satu orang wakil presiden. Di Filipina yang dipilih langsung adalah presiden. Kemudian secara konvensi ketatanegaraan, salah satu menteri itu akan ditunjuk oleh presiden sebagai wakil presiden. Biasanya menteri luar negeri itu akan menjadi wakil presiden. Tetapi pernah juga bukan menteri luar negeri, seperti pada masa pemerintahan Presiden Yusuf Estrada. Itu yang dipilih sebagai wakil presiden adalah Menteri Sosial, Gloria Macapagal Arroyo. Nah, karena Arroyo dengan Estrada ini berkoalisi pada awalnya dalam pemilu ya. Kemudian Arroyo memimpin oposisi terhadap presiden. Ya, dia mengundurkan diri sebagai anggota kabinet, tapi tidak mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Nah, begitu ada demonstrasi, ya, kemudian Presiden Estrada tidak ada di tempat, Mahkamah Agung kemudian menyatakan bahwa ada kekosongan jabatan presiden. Maka sesuai konstitusi, Wakil Presiden Macapagal Arroyo disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai presiden pengganti. Dan nampaknya dia presiden yang paling lama menjabat setelah reformasi konstitusi tahun 1986 di Filipina. Karena Macapagal Arroyo dilantik pada tahun 2001. Harusnya kan masa jabatan Estrada itu 98 sampai 2004. Ya, tapi kemudian Arroyo dilantik pada 2001 sampai 2004, kemudian dia mencalonkan diri sebagai presiden di 2004 dan terpilih. Jadi total dia menjabat selama 9 tahun sebagai presiden. Di Korea Selatan presiden dipilih langsung dan dia tidak didampingi oleh wakil presiden. Tetapi sesudah pemilihan presiden biasanya presiden akan menunjuk Perdana Menteri sebagai pelaksana pemerintahan sehari-hari. Perdana Menteri itu bisa politisi, bisa dari kalangan non-politisi. Jadi nanti kita bahas bahwa Korea Selatan itu hampir mirip dengan sistem di Perancis. Ya. Di Perancis itu
dikenal dengan sistem pemerintahan campuran, ya, di mana presiden dipilih langsung, ya, kemudian sesudah pemilihan presiden itu ada pemilihan DPR, ya. Nah, ketua partai yang menguasai mayoritas DPR itu akan ditunjuk presiden sebagai Perdana Menteri. Menteri-menteri diangkat oleh presiden tetapi bertanggung jawab kepada parlemen. Dan Presiden Prancis adalah presiden yang terkuat di daratan Eropa karena Presiden Prancis itu juga tetap menjalankan tugas eksekutif, ya. Misalnya memegang kekuasaan hubungan luar negeri, pertahanan, menetapkan keadaan darurat dan sebagainya. Itu sistem di Prancis. Selanjutnya soal masa jabatan. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ini untuk mengganti ketentuan sebelumnya yang berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Sebetulnya itu bahasa Melayu tahun 40-an, ya. Dipilih kembali itu maksudnya ya dapat sekali lagi dipilih. Tapi Soeharto dulu menafsirkan dipilih kembali itu ya sepanjang yang bersangkutan mampu dan dipilih MPR dia akan terus menjabat walaupun pengangkatan sumpahnya itu setiap 5 tahun sekali. Nah, untuk mengantisipasi tafsir seperti itu kemudian dipertegas sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi maksimal 10 tahun. Di Amerika Serikat ketentuannya juga serupa, ya. Tetapi pada awalnya pada saat ditetapkan tahun 1789 bunyinya adalah presiden memegang jabatan selama 4 tahun. Nah, presiden pertama George Washington itu memiliki komitmen pribadi bahwa dia hanya ingin dipilih untuk 2 periode saja. Nah, komitmen ini kemudian diikuti presiden pengganti berikutnya. Ada John Adams, kemudian Thomas Jefferson, dan seterusnya. Itu selalu hanya maksimal 2 periode. Jadi menjadi semacam konvensi ketatanegaraan. Nah, ketika Roosevelt dilantik pertama kali tahun 1933, kemudian mencalonkan diri lagi untuk periode kedua. Dan kemudian mencalonkan diri untuk periode ketiga. Bahkan bisa sampai periode keempat. Karena memang tidak ada ketentuan dalam konstitusi Amerika soal pembatasan masa jabatan presiden pada waktu itu. Nah, Roosevelt terakhir dilantik dalam periode keempat itu pada Januari 1945. Kemudian di bulan Maret Roosevelt meninggal dunia. Nah, ini kemudian Presiden Henry Truman waktu itu menginisiasi Kongres supaya melakukan perubahan Undang-Undang Dasar sehingga ada ketegasan bahwa presiden itu menjabat selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Di konstitusi Filipina diatur bahwa presiden itu menjabat selama 6 tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali. Di Korea Selatan itu menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali. Kenapa ada ketentuan seperti itu? Baik Korea maupun Filipina itu memiliki pengalaman serupa. Memiliki presiden yang kuat pada periode-periode sebelumnya yang mengarah pada otoritarianisme. Sehingga untuk mencegah itu kemudian dilakukan pembatasan. Di Chili itu ada pembatasan bahwa presiden itu dipilih selama 4 tahun. Ya. Kemudian tidak boleh mencalonkan diri kembali secara berturut-turut.
Jadi kalau dia sudah selesai 4 tahun, dia harus digantikan dulu oleh presiden yang lain. Nah, baru sudah presiden yang lain ini selesai, dia bisa mencalonkan. Motifnya sama, karena Chili itu pernah lama di bawah kediktatoran militer, sehingga ada usaha untuk membatasi kekuasaan presiden. Nah, dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Kalau kita melihat pada rumusan asli, ya, Undang-Undang Dasar 45 itu pada awalnya disusun presiden itu dibantu oleh 2 orang wakil presiden. Karena bayangannya presiden pasti orang Jawa kan sebagai mayoritas. Nah, presiden wakilnya itu dari Indonesia Barat dan Indonesia Timur begitu. Tapi ketika disahkan PPKI itu 18 Agustus 1945, rumusannya menjadi dibantu oleh satu orang wakil presiden. Apa tugas seorang wakil presiden? Ya membantu presiden. Tapi posisinya tidak sama dengan menteri. Kalau menteri kan di bawah presiden, diangkat dan bertanggung jawab pada presiden. Nah, kalau wakil presiden membantu presiden, ruang lingkup tugas dan bantuannya seperti apa? Itu tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam praktek ketatanegaraan, kita menyaksikan beberapa episode di mana peran wakil presiden itu menjadi bervariasi. Umpamanya pada tahun 45, ya pasangan yang diterima rakyat waktu itu Soekarno dan Hatta. Kalau Soekarno presiden, Hatta harus wakil presiden. Ketika kita bikin konstitusi RIS tahun 49, Hatta menjadi Perdana Menteri karena wakil presidennya tidak ada. Nah, ketika Undang-Undang Dasar sementara ada jabatan Wapres dan itu harus diisi oleh Hatta. Jadi kedudukan Bung Hatta tahun 45-49 itu sangat kuat ya. Dia hampir setara dengan presiden. Tapi Hatta kemudian menjadi wakil presiden di dalam sistem parlementer tahun 50-an. Yang menyebabkan dia tidak bisa mengambil keputusan-keputusan eksekutif. Termasuk tidak bisa mengendalikan Soekarno. Maka tahun 56 Bung Hatta menyatakan mengundurkan diri dari posisi wakil presiden. Dan sesudah itu jabatan Wapres sampai kejatuhan Soekarno di tahun 67 itu tidak pernah diisi. Ya bagi Soekarno satu-satunya orang yang pantas menjadi wakil presiden adalah Hatta. Maka selama kepemimpinan Soekarno itu tidak diisi jabatan Wapres pada tahun 56 sampai tahun 67. Nah, Soekarno itu mengklaim sebagai Perdana Menteri. Ya. Maka kemudian dalam pemerintahan sehari-hari itu dia dibantu oleh 3 orang wakil Perdana Menteri. Jadi posisi wakil Perdana Menteri itu mungkin ya sama dengan Menteri Koordinator pada masa sekarang. Itu karena Soekarno mengklaim dirinya juga seorang Perdana Menteri. Di Amerika Serikat juga hampir serupa bahwa wakil presiden itu membantu presiden. Lalu apa yang harus dibantu itu ya tergantung pada kebaikan hati seorang presiden terhadap wakilnya. Ada yang bisa berperan, ada yang tidak berperan ya. Misalnya pada masa pemerintahan Bush ya, tahun 2000 sampai 2008. Itu wakil presidennya adalah Dick Cheney. Dick Cheney ini pernah menjadi Menteri Pertahanan pada masa pemerintahan Bush Senior, bapaknya Presiden Bush Junior ini. Nah, seperti digambarkan dalam film The Vice, kalau Anda nonton film ini, itu posisi
sini sangat kuat dalam pemerintahan. Dia bisa mengendalikan kebijakan energi, arsitek perang, dan seterusnya. Jadi dia dicatat sebagai wakil presiden terkuat dalam sejarah Amerika. Kemudian pada masa Barack Obama, kritik terhadap Obama itu dia dianggap masih junior ya, dalam sistem politik di Amerika, walaupun elektabilitasnya tinggi. Sehingga untuk menutupi kritik itu dia menunjuk wakil presiden yang sudah merupakan politisi senior, Joe Biden. Joe Biden itu sejak tahun 70-an sudah menjadi senator. Dan kemudian Biden selama 8 tahun menjadi wapresnya Obama. Obama digantikan Donald Trump, ya. Nah, kemudian di Pilpres kemarin Biden mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Ya, jadi dia sudah punya latar belakang jabatan publik. Jadi hampir semua presiden Amerika itu selalu punya pengalaman dalam jabatan publik, entah sebagai senator atau sebagai gubernur. Ya. Hanya Donald Trump yang tidak pernah punya jabatan publik sebelumnya. Jadi itu ya soal syarat, masa jabatan, dan posisi wakil presiden. Nah, untuk posisi wakil presiden ini pada masa Orde Baru itu juga tidak ada kejelasan tugasnya. Jadi semua tergantung pada kebaikan hati Soeharto. Pada masa Presiden Soeharto periode ke-7 itu wakil presidennya Habibie dan itu sempat diberi tugas yang signifikan ya, soal industrialisasi, soal teknologi, soal hubungan luar negeri dan seterusnya. Tapi Soeharto kemudian berhenti ya, lalu digantikan oleh Presiden Habibie dan pada waktu itu jabatan wakil presiden juga tidak pernah diisi. Jadi sama dengan di masa Soeharto pertama ya, tahun 66 sampai tahun 73 itu jabatan wapres tidak pernah diisi. Kalau di tahun 66-73 itu MPRS memang sengaja ada sebuah tab yang mengatur bahwa karena alasan psikologis politik jabatan wapres tidak diisi. Tapi kemudian diisi mulai tahun 73. Nah, di tahun 98-99 jabatan wapres itu tidak pernah diisi juga. Ya, tanpa ada kejelasan dari MPR. Mengapa jabatan wakil presiden itu tidak diisi? Mungkin karena sifatnya sebagai pemerintahan transisi dan itu memang diinginkan oleh Habibie. Seharusnya Habibie itu kan ketika jadi presiden pengganti Soeharto itu dia memegang jabatan selama 5 tahun. Tapi Habibie sendiri sejak awal sudah mengatakan dia tidak mau menjadi presiden selama 5 tahun. Ya, jadi dia hanya bertugas menghantarkan ke pemilu yang demokratis dan itu terlaksana di tahun 99. Jadi kita sudah membahas mengenai syarat masa jabatan dan posisi wakil presiden. Sekarang kita lanjutkan dengan membuka referensi dan kita jadikan pokok-pokok presentasi tadi sebagai dasar untuk melakukan diskusi. Sementara dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai wewenang presiden dan wakil presiden. Terima kasih.